Respirasi anaerob adalah proses respirasi yang terjadi tanpa adanya oksigen. Hal ini terjadi ketika sumber oksigen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan energi sel. Dalam kondisi ini, sel-sel mengandalkan proses respirasi anaerob untuk menghasilkan energi. Tujuan materi ini yang pertama itu untuk memahami konsep respirasi anaerob. Yang kedua, mengetahui perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis respirasi anaerob. Dan yang keempat, memahami tahapan utama respirasi anaerob. Respirasi anaerob terjadi dalam dua tahap utama, yaitu glikolisis dan fermentasi. Glikolisis adalah tahap pertama di mana glukosa diubah menjadi frufat. Frufat kemudian dapat mengalami fermentasi menjadi produk-produk seperti asam laktat, etanol, atau asam asetat, tergantung pada jenis organisme dan kondisi lingkungan. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis respirasi anaerob. Yang pertama yaitu fermentasi asam laktat. Contohnya yang terjadi pada otot manusia saat berolahraga intensitas tinggi. Nah teman-teman, fermentasi asam laktat itu sendiri adalah proses metabolisme di mana glukosa diubah menjadi asam laktat tanpa memerlukan oksigen. Ini terjadi ketika tubuh tidak memiliki cukup oksigen untuk mendukung respirasi aerobik yang efisien, seperti selama latihan fisik yang intens. Selama fermentasi asam laktat, glukosa dipecah menjadi pirufat melalui glikolisis, dan pirufat kemudian diubah menjadi asam laktat oleh enzim laktat dehidrogenase. Proses ini menghasilkan sedikit energi ATP dan memungkinkan regenerasi NADH yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan glikolisis. Fermentasi asam laktat penting untuk menyediakan sumber daya energi tambahan dalam kondisi anaerobik untuk mengurangi akumulasi pirufat yang dapat mengganggu fungsi sel. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu fermentasi alkohol yang terjadi pada ragi dan beberapa jenis bakteri yang menghasilkan alkohol sebagai produk akhir fermentasi. Jadi, fermentasi alkohol itu sendiri adalah proses biokimia di mana mikroorganisme seperti ragi mengubah glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida dalam kondisi anaerobik tanpa menggunakan oksigen. Proses ini sering digunakan dalam pembuatan minuman beralkohol seperti bir dan anggur serta dalam produksi roti. Prosesnya dimulai dengan glikolisis, di mana glukosa dipecah menjadi dua molekul pirufat di dalam sel ragi. Kemudian, pirufat diubah menjadi asetaldehyda. Kemudian, asetaldehyda diubah menjadi etanol oleh enzim alkohol dehidrogenase yang menghasilkan NAD+ sebagai produk sampingan. Proses ini menghasilkan energi dalam bentuk sedikit ATP. Fermentasi alkohol berperan dalam pembuatan minuman beralkohol dan produk roti. Di dalam pembuatan bir dan anggur, ragi digunakan untuk mengubah gula yang terdapat dalam bahan baku seperti malt atau buah menjadi etanol dan CO2, memberikan rasa dan karakteristik minuman tersebut. Dalam pembuatan roti, fermentasi alkohol menghasilkan gelombang CO2 yang membantu adonan roti mengembang, menciptakan tekstur yang ringan dan empuk pada roti yang sudah matang. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan antara respirasi anaerob dan aerob. Respirasi aerob itu menggunakan oksigen sebagai vektor akhir elektron, sementara respirasi anaerob tidak menggunakan oksigen. Yang kedua, respirasi aerob bertujuan untuk menguraikan senyawa, sedangkan anaerob bertujuan untuk mengurangi senyawa organik. Yang ketiga, yaitu seluruh respirasi aerob berlangsung di matriks mitokondria, sedangkan anaerob terjadi pada sitoplasma. Nah, yang terakhir, respirasi aerob menghasilkan energi lebih efisien daripada respirasi anaerob. Itulah perbedaan-perbedaan respirasi aerob dan anaerob.
Nah teman-teman, apakah kalian tahu respirasi anaerob itu berlangsung di sitoplasma sel dan terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu yang pertama glikolisis. Nah, glikolisis sendiri adalah tahap pertama dalam respirasi anaerob, di mana glukosa atau C6H12O6 dipecah menjadi molekul pirufat C3H4O3. Proses ini menghasilkan sedikit energi dalam bentuk A dan NADH. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat reaksi yang terjadi pada glikolisis. Nah, kemudian lokasi tempat glikolisis terjadi yaitu adalah sitoplasma yang menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian dalam glikolisis memiliki langkah-langkah utama dalam respirasi anaerobik. Yang pertama itu pembelahan glukosa, di mana glikolisis dimulai dengan pembelahan molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Proses ini melibatkan serangkaian reaksi kimiawi yang dikatalisis oleh berbagai enzim. Kemudian yang kedua, investasi energi. Nah, pada awal glikolisis, 2 molekul ATP diinvestasikan untuk mengaktifasi glukosa sehingga dapat dipecah lebih lanjut. Glukosa kemudian diubah menjadi 2 molekul glukosa 6-fosfat. Nah, kemudian yang ketiga pembentukan produk antara glukosa 6-fosfat kemudian diubah menjadi fruktosa 1,6-bisfosfat melalui serangkaian reaksi. Fruktosa 1,6-bisfosfat kemudian dipecah menjadi 2 molekul 3 karbon, dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehida 3 fosfat. Yang keempat, pembentukan ATP dan NADH. Di tahap ini, dihidroksiaseton fosfat diubah menjadi gliseraldehida 3 fosfat. Selama konversi ini, NADH+ mereduksi menjadi NADH. Gliseraldehida 3 fosfat kemudian menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADH melalui serangkaian reaksi. Kemudian yang kelima, penghasilan ATP. Selama langkah terakhir glikolisis, sejumlah ATP dihasilkan langsung dari gliseraldehida 3 fosfat. Proses ini menghasilkan 4 molekul ATP secara total melalui jalur anaerobik. Setelah glikolisis selesai, langkah-langkah selanjutnya dalam respirasi anaerobik akan bervariasi tergantung pada jenis fermentasi yang terjadi. Nah, kemudian yang kedua yaitu fermentasi. Pirufat yang dihasilkan dari glikolisis kemudian diolah lebih lanjut melalui fermentasi untuk mengoksidasi NADH kembali menjadi NAD+ yang diperlukan untuk siklus glikolisis yang berkelanjutan. Ada beberapa jalur fermentasi, tetapi 2 yang paling umum adalah fermentasi asam laktat.